Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ajar Channel. Oke, di sini saya ingin mereview ini motor Karisma. Ya, ini motor Karisma milik saya pribadi. Dan di sini sudah agak lumayan ya yang diubah dari motor ini. Oke, dan langsung saja kita review. Check it out. Oke, kita mau mulai dari mana ini? Agak bingung ya. Ya, sebelum saya review, saya ingin menerangkan bahwa ini adalah Karisma tahun 2004. Dan aliran yang saya ambil untuk modif motor ini adalah street racingan lah. Dan motor ini masih sekitar 50% yang jadi, yang lainnya masih menyusul karena masih proses. Oke, dan mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas masih belum ada handle rem depan. Dan untuk master masih standar bawaan Honda. Lanjut ke bagian speedometer. Ini adalah speedometer orinya, standarnya. Cuman untuk daerah ininya saya Scotland hitam tembus. Dan untuk ini saya water printing karbon supaya enggak terlalu monoton. Oke, dan lanjut ke bagian hand grip. Saya menggunakan merek Kitacho yang hitam polos. Ini dipegang enak ini. Dan untuk bagian lampu-lampu masih standar untuk sementara, masih bawaannya cuman saya Scotland pakai warna hitam tembus ya. Oke, turun ke bagian bawah. Untuk dasi masih seperti ini, dan untuk baut-baut belum ada trouble sama sekali karena namanya juga masih proses, bro. Turun ke bagian spakbor. Spakbor menggunakan spakbor standar. Dan ini yang belakang saya potong. Dan lanjut ke bagian kaki-kaki. Di sini saya menggunakan velg Rossi ukuran 140 dan dibalut dengan ban duro ukuran 50/65. Dan untuk jari-jari atau ruji atau apa menyebutnya, kalau di tempat saya namanya ruji. Untuk ruji menggunakan ruji pelangi atau rainbow yang dirakit ulir seperti ini, tapi tutup pentile masih hitam, bro. Dan di bagian pengereman menggunakan piringan variasi Sunstar, kelihatan loh, menggunakan piringan variasi Sunstar. Dan di sini kaliper menggunakan mesin monoblok 4 piston. Dan untuk selang remnya menggunakan morin-morinan atau morin KW, bukan morin asli ya, guys. Morin murah ini. Untuk tabung sok atau bottom shocknya, ini orinya saya repaint hitam. Dan ini
kalau menggunakan shock ori dan kalipernya monoblok harus menggunakan bracket, dan ini bracketnya CNC, dan di sini sudah ada probolnya sedikit, cuman loro tok, ini sama ini probol ini bro, asli loh. Untuk baut piringannya ini malah masih baut L originalnya, cuman ada turahan pilok atau cat semprot emas ya, tak semprot bro ben biar luwes. Oke, mungkin seperti ini yang ada di depan. Oke, dan lanjut ke bagian mesin. Di sini masih menggunakan karbu standar, dan di bagian headnya sudah saya water printing karbon celup, dan untuk ini yang bawah masih chrome standar. Untuk bagian tengah atau buring saya cat hijau sama seperti rangkanya, nggak tahu hijau apa. Dan untuk bagian tengah mesin ini juga kalter, saya juga cat hijau sama dengan blok. Dan untuk sini kemarin saya poles, tapi berhubung nggak kerawat jadi sudah jelek seperti ini. Untuk tutup cover mesin saya juga water printing, dan untuk dinamo starter saya juga water printing motif karbon. Lanjut ke bagian belakangnya. Untuk knalpot masih menggunakan knalpot standar, dan ini untuk tamengnya ini bukan karbon ya, ini kelihatan sambungannya. Ini adalah Scott LED, dan untuk bautnya adalah baut ori yang saya cat warna hijau. Lanjut ke bagian belakang. Untuk velg sama seperti depan menggunakan Rossi, hanya ukurannya saja yang beda sama depan. Kalau depan 140, kalau belakang ukuran 160. Juga menggunakan Ruji Rembo, dan dirakit ulir kembang atau sini ulir, bukan hanya ulir satu kali. Untuk tromol menggunakan tromol ori yang saya repaint silver. Oke, dan untuk ini baut juga baut standar yang saya cat aja. Untuk arem atau capit urang juga capit urang orinya yang saya repaint hitam biar seperti sok depan. Dan untuk sok belakang menggunakan sok tanpa merek, karena belinya bekas dan sudah tidak ada mereknya, nggak tahu mereknya apa. Ini aslinya tabung atas, cuman saya masangnya tak walik, tabungnya jadi dingisor. Jadi tabung ngisor lah, padahal ini aslinya tabung atas, tapi cuman masanya diwalik aja. Untuk gear masih standar, dan untuk rantai juga masih ori yang lah, masih karatan seperti itu. Dan untuk tutup rantai juga saya water printing motif karbon. Untuk ini blok saya juga saya poles, tapi karena nggak terawat jadi seperti itu, jelek. Dan sementara karena saya rencana mau saya pasang underbone, tapi belum ada waktu, terpaksa ya tak pasang ininya dulu biar ada pancatannya ini.
Oke, dan untuk bagian bodi saya ini menggunakan karbon-karbonan water printing. Ini juga menggunakan water printing. Kalau yang ini Scotland, guys. Kalau yang ini Scotland. Dan untuk jok saya masih menggunakan jok standar yang saya seset, dan ini tulangnya juga atau mikanya juga dipotong pakai gergaji ya. Oke, dan mungkin seperti ini tampilan dari motor yang proses ya guys, proses untuk jadi. Apabila ada saran atau baiknya di bagaimana lagi, tolong untuk komen di bawah. Oh, dan ini untuk bagian selebor masih dalam proses pengarbonan, jadi belum saya pasang. Oke, dan sekian dari review motor ini. Apabila ingin tahu mendetail tentang harga-harganya, nanti akan saya buatkan video lagi jika ada yang minta. Kalau nggak ada ya saya tetap buat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini, untuk saya bisa lebih semangat dalam membangun channel ini untuk lebih menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.